Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topics. Belakangan ini sedang hangat-hangatnya yaitu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan di Jawa Tengah termasuk kantong yang besar pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Oleh karena itu kemarin sudah kita bahas secara detail dari sisi kepolisian, kemudian keimigrasian, dan sekarang dari sisi pengusahanya. Kita hadirkan yaitu Bapak Heri Darman SH. Beliau adalah Ketua Umum Perpemindo, yaitu Perkumpulan Pengusaha Penempatan Migran Indonesia. Beliau adalah ketuanya se-Indonesia, juga sekaligus Pak Heri Darman ini juga Ketua Alumni IK Unwaha Semarang, juga Ketua DPP PBB Partai Bulan Bintang bidang ketenaga kerjaan. Jadi sangat cocok Tribun Jateng menghadirkan narasumber yang hebat dan sesuai topiknya pada hari ini. Pak Heri boleh menyapa kepada pemirsa dulu Pak, monggo Pak. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga topik ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wah, luar biasa. Esensinya, tujuan dan maksudnya adalah pengusaha penempatan migran ini termasuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mencarikan pekerjaan migran di luar negeri. Kalau dulu namanya TKI ya Pak ya. Iya. Sekarang migran, dulu tenaga kerja Indonesia, sekarang PMI, pekerja migran Indonesia, yang lebih dikenal ya migran begitu. Pak Heri, apakah akhir-akhir ini memantau berita tentang penangkapan pelaku TPPO Pak? Wih, sangat luar biasa. Ini kita cukup memberi dukungan ya kepada pemerintah, terutama Presiden yang sungguh peduli untuk saat ini berkenan tentang tindak pidana perdagangan orang. Karena memang sudah saatnya ya, terutama pelaku-pelaku itu ya harus diperangi, harus ditangkap, harus dibawa ke pengadilan. Karena itu pelaku-pelaku TPPO itu kan jelas pasti boleh dikatakan dia tidak mempunyai hati nurani. Dia tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Yang dia pikirkan duit dan duit. Hanya keuntungan pribadi. Nah, tentu rasa tanggung jawab terhadap warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Nanti kembali kepada pemerintah jika anak-anak ini, warga negara kita Indonesia ini, kalau saya lebih kepada menjemput ini orang-orang yang bermasalah, karena dia tidak bisa kita katakan bahwa dia itu pekerja migran Indonesia. Nah, inilah yang harus diluruskan, karena apa yang kami tahu, pekerja migran Indonesia itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya adalah nomor 18 tahun 2017. Lah, disitulah dikatakan bahwa itu pekerja migran Indonesia. Nah, menurut saya itu adalah warga negara Indonesia yang bermasalah karena mereka bukan PMI. Nah, persoalan sekarang dengan adanya operasi besar-besar yang dilakukan oleh kepolisian, ya kita dukung. Saya selaku Ketua Umum Perpemindo mendukung Pak Kapolri, Kapolda dan jajarannya untuk memerangi pelaku-pelaku TPPO ini. Kita dukung, Ini semangat karena ini sudah harus. Ya kan, kita pernah mendengar perangi narkoba kan, nah sekarang perangi TPPO. Nah, ini kan kita melakukan itu. Nah, kalau kita melihat ini sudah kalau kita selaku P3MI, teman-teman itu menjadi satu persaingan tidak sehat. Kenapa? Warga negara Indonesia nih yang ingin bekerja dengan melalui jalan yang salah, ini memang kita melihat, saya yakin oknum-oknum yang di bandara itu ngerti bahwa mereka ingin bekerja. Tetapi kenapa terjadi pembiaran? Nah, inilah akhirnya itu sama aja yang selalu dibilang kepala PB2 ini penjahat ini. Pak Beni. Ya, Pak Beni kepala di PB2. Kalau Pak Beni kan orangnya ceplas-ceplos kan. Lah, ini ada atribut backing, atribut kekuasaan di belakang ini semua. Tapi kalau kita bicara secara logika,
tanpa ada oknum-oknum aparat yang membantu, tidak mungkin warga negara Indonesia itu lolos bekerja ke luar negeri. Sampai di sana. Sampai di sana. Lah bisa ini termasuk mereka ini kan penjahat. Ya kan, membenarkan orang-orang yang tidak seharusnya bekerja secara ilegal terus dibiarkan. Nah itu jadi persoalan. Pak Ketum, ini ada hal misalnya paspor dan visa. Paspor berangkat itu adalah wisata. Ya. Tetapi begitu sampai di sana bekerja. Ya. Di mana salahnya, Pak? Ya itu tetap legal kalau di peraturan kita. Ya kan, tetap itu dia melakukan kita bilang itu kan banyak itu seperti akal-akalan ya. Nah, di sini untuk wisata supaya bisa lolos sana dilihat bekerja. Tapi siapa yang jadi persoalan? Kembali juga kepada negara nanti yang ngurusin. Ya kan, mau tidak mau dia ilegal, mau tidak ilegal, tetap aja kembali kepada negara ya. Iya, itu dia. Mereka warga negara. Iya, dia warga negara Indonesia lah. Nah, inilah tentu saya bilang tadi, ada oknum, ada pelaku yang membantu dan meloloskan ini. Ya kan, karena mereka diiming-imingi. Nah itu dia, ya kan. Udah berangkat seperti ini, nggak usah pakai P3MI contohnya. Berangkat sampai ini, sampai tunggu di rumah. Ini kan caranya kan, prosesnya cepat. Nanti di sana langsung dapat majikan. Kan seperti itu, diiming-imingi lah dengan satu, gaji yang besar. Gaji yang besar. Dua, pekerjaannya misalnya toko, restoran. Nah, ternyata di luar negeri apa? Mereka kerjanya di rumah tangga. ART. Nah, ART lah, inilah satu iming-iming daripada calo-calo itu, ya kan? Dari pelaku-pelaku TPPO. Nah, tentu yang ingin saya kembangkan bahwa biar kita ini tidak, mindsetnya tidak keliru. Ini, undang-undang itu ada dua. Iya, Pak. Ya. Satu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang ini penempatan pekerja migran Indonesia. Ini undang-undang ya tentang pelindungannya, payung hukumnya. Nah ini hadirnya P3GMI ini, ya kan, izin usahanya itu mendapatkan izin dari kementerian. Kan dulu, kalau sekarang kan OSS, dulu kan Kementerian Tenaga Kerja kan. Nah jadi di situ sudah diatur. Bang Is, di situ sudah diatur. Nah, jika ingin memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri yang resmi melalui P3GMI. Nah, sudah diatur. Nah, apa sih syarat-syarat yang resmi itu? Apa Pak, coba? Nah, persyaratan yang resmi pertama tentu satu ada KTP, ada KK, ada ijazah atau surat nikah. Izin ini harus ada awalnya. Jadi harus ada izin suami. Kalau dia sudah izin suami, harus ada izin orang tua. Ya kan, ada izin wali. Nah, ini dulu persyaratannya pertama, ya kan? Minimal usia berapa, Pak? Minimal itu 18 tahun. Oh, usia dewasa. Ya. Jadi pertama, jadi izin dulu. Tidak setelah itu izin dipenuhi. Nah, tentu kita ada melakukannya proses medikal, pelatihan seperti itu kan. Nah, setelah itu membuat paspor, dan lain-lain, ya kan? Dan lain-lain. Terakhir apa? Apa, Pak? Nah, inilah dilihat apakah itu PMI itu resmi atau tidak. Dia melakukan OPP. OPP terus ada lagi BPJS, ya kan? Nah, setelah itu dilakukan OPP di BP2MI, dikeluarkanlah kartu namanya disebut KTLN, kartu untuk kerja ke luar negeri. KTLN. Nah, di situ yang mengeluarkan BP2MI. Nah, sekiranya sudah ada itu 100% resmi. Baru berangkat. Baru berangkat. Tanpa itu ilegal. Nah, jadi pembedaannya itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi sangat sederhana. Jika itu ada KTLN dari BP2MI, itulah yang dikatakan PMI itu resmi. Di luar itu ya ilegal. Pemirsa, jawabannya Pak Heri luar biasa. Ini detail dan lengkap. Satu lagi, Pak, ada keluhan dari pekerja migran itu mengeluh kalau berangkat secara resmi itu seleksinya ketat, syaratnya banyak dan waktunya lama. Tetapi kalau yang ilegal bisa berangkat cepat lewat pinggir atau lewat mana, dan juga syaratnya nggak bertele-tele. Bisa Bapak terangkan? Nah, itu dia. Itu juga kita menjadi suatu persoalan. Nah, ini saya tujukan untuk Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, please tolong jangan terlalu banyak meja ataupun proses-proses, karena ini akan menghambat untuk lajunya atau
lajunya untuk kita melakukan penempatan PMI ke luar negeri. Memang itu betul. Ya. Sekarang itu menjadi keluhan. Ya. Terus aturan itu sering dikotak-atik, diuji coba. Ya kan? Ini Iya, menjadi satu persoalan yang sederhana saja, tidak Iya. menghambat untuk warga negara Indonesia bekerja secara resmi. Nah, inilah di antara satu akibat kenapa banyak warga negara Indonesia itu bekerja secara ilegal. Tanyakan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI. Please dong, jangan terlalu banyak aturan gitu loh. Menghambat gitu loh. Menghambat ya. Ini menghambat akibat dari di antara satunya loh ya. Iya, iya. Nah, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Ini Kementerian sama BPDM ini muhasabah juga. Kan presiden kita Iya. Mengatakan tidak perlu banyak aturan, yang penting mudah, ya Iya, kan dipermudah. Ini iya. presiden kita mengatakan itu karena ini juga menjadi catatan ya untuk yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini. Tapi untuk ini menjadi perhatian lah kita kan. Nah juga saya menghimbau kepada P3MI, saya selaku Ketua Umum Perpebindo, jangan sampai kita menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Karena apapun tuntutan pidananya tidak main-main dan ancaman dendanya pun tidak main-main. Nah, sekali satu yang saya ingin sampaikan bahwa apakah orang perorangan itu boleh menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri sesuai pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dilarang warga negara Indonesia ditempatkan orang perorangan. Oh, dilarang. Karena dia tidak punya hak dan dia tidak punya wewenang. Nah, jika itu terbukti, dia bisa diancam pidana 10 tahun kurungan badan dan 15 miliar denda. Wow, main-main. besar ya. Nah, makanya itu sebenarnya Undang-Undang 18 tahun 2017 ada yang memang bagus, tapi juga ada yang perlu ditinjau ulang kembali masalah Baik. undang-undang. Terima kasih Pak Eri. Ini ada kasuistik yang dibicarakan tentang perorangan dilarang mengirim atau menempatkan pekerja migran di luar negeri. Bagaimana misalnya kasus seorang abang sudah sukses di Malaysia. Saya izin dulu ya. Oh, monggo. Agaknya. Siap. Seorang kakak atau abang sudah sukses bekerja di Malaysia gitu, pulang kampung, ngajak adik dan keluarganya berangkat ke sana menjadi migran. Ada salahnya itu, Pak? Nah, kalau sekiranya begini, berarti ini kan sebenarnya PMI Mandiri itu tidak diatur di undang-undang. Yang ada adalah orang perorangan. Nah, untuk sekarang ini memang kalau seandainya dia itu bisa langsung ke majikan langsung, bisa saja, masih bisa. Nah, tentu untuk mendapatkan itu, agar si majikan yang di luar negeri harus mendapatkan perjanjian kerja di kedutaan. Nah, tinggal kedutaannya di Malaysia mau tidak menandatangani perjanjian kerja tersebut. Harus terikat ke pekerjaan. Iya. Gitu ya. Nah, setelah itu baru bisa. Dia tidak bisa langsung berangkat. Dia harus minta tadi KTK Lenteng ke BP2MI. Tetap harus melengkapi syarat. Tetap. Jadi disitulah yang paling kita ingin sampaikan kepada warga negara Indonesia, jika ingin bekerja secara resmi, ikuti P3MI. Itu lebih penting dan tanggung jawabnya itu ada. Tapi kalau sekiranya berangkat secara ilegal, nah tentu siapa yang ingin mempertanggungjawabkan Anda? Ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Pak Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha P3MI ya Pak ya. Se-Indonesia. Ini Pak Eri Darman ini luar biasa. Ternyata jaringannya se-Indonesia. Ini anggotanya se-Indonesia. Pak, adakah pendidikan kepada anggota dari Perkumpulan Pengusaha P3MI itu agar senantiasa mereka bisa mentaati aturan? Nah, kalau itu tentu kita selalu memberi, apalagi juga saya lawyer juga ya. Tentu kadang-kadang kita memberitahu juga ya kepada mereka, baik secara fisik ataupun di grup, untuk apa yang harus dikerjakan, apa yang harus tidak dikerjakan. Nah, ini melanggar aturan. Dan saya juga selalu mengatakan, ya jangan sampai kita menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal. Kenapa?
Di mana rasa kemanusiaan kita? Ya kan, rasa kemanusiaan kita itu tidak ada sama sekali yang kita pikirkan untung dan untung gitu loh. Saya pernah mengatakan bagaimana kalau anak saudara, adik saudara dibegitukan, terima tidak? Pasti tidak terima kan? Nah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah untuk saat ini kita dukung pemerintah khususnya Kapolri. Kami mohon untuk tadi saya ulangi lagi, oknum-oknum yang terlibat harus juga diseret ke pengadilan. Karena kalau hanya pelaku, ya kan, saya rasa itu mudah untuk apa ya, untuk mengorek keterangan. Siapa sih oknum-oknum itu yang terlibat? Ya udah, tersangka itu ditanya aja, diperiksa tersangka itu, saya yakin pasti mereka akan buka suara. Ini yang bantu ini, ini bantu ini, ini bantu ini. Saya yakin lah, pasti sangat penyidik itu sudah piawai lah untuk yang kayak begitu membongkar itu kan. Nah sekarang aja setelah kita lihat ini kepolisian bergerak, ratusan yang sudah ditangkap, apalagi oknum-oknum yang jadi kan pelabuhan itu ada di mana? Pemberangkatan tuh ada di Jakarta, ada Semarang, ada Surabaya, terus Batam, ya kan? Nah Kalimantan. Nah perlu juga ini tempat-tempat yang pemberangkatan ya semua warga negara Indonesia kan. Nah kita melihat sekarang ini kan bahwa Timur Tengah ini kan sangat luar biasa dengan ditutupnya Timur Tengah di tahun 2015. Nah ini ilegal banyak sekali berangkat. Nah gitu loh ya kan. Banyak sekali yang ilegal, yang yang bermasalah kan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Nah begitu juga yang ke Malaysia, ya kan. Nah begitu juga yang ke Batam. Itu masih tetap. Kenapa? Sekarang ini akal-akalan. Makanya orang bertanya, contoh ya, di Singapura. Di Singapura itu warga negara Indonesia. Itu yang bekerja di sana ilegal nggak? Tidak. Menurut undang-undang Singapura. Karena di sana itu mudah sekali. Jadi kirim paspor, ya kan, ke sana. Itu cari majikan. Nah itu di negara Singapura sudah bisa mengeluarkan visa, bisa kerja untuk si A, terus dikirim ke Indonesia, ya kan? Terus anak itu terbang. Di Singapura tidak ilegal, tapi di Indonesia ilegal. Nah jadi ini satu peraturan undang-undang yang berbeda, karena untuk menjadi PMI yang resmi tadi mengikuti proses yang tadi harus ada OPP, BPJS, terus ada KTKLN, harus ada perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Nah di Singapura ini mereka resmi itu. Nah inilah yang menjadi persoalan. Nah begitu juga dulu di Malaysia, ya kan, visa sana dibuat terus di sini tidak melalui tadi OPP tadi. Nah ini di Indonesia tetap di negara kita itu tetap salah, tetap melanggar aturan. Nah ini kita duga, ya bisa saja dugaan kita ya bisa aja pelaku-pelaku kita duga P3M melakukan atau orang per orang yang melakukan. Nah inilah yang menjadi kunci tadi. Sebenarnya ini sangat simpel dan sederhana. Kuncinya di imigrasi itu. Sudah. Karena tanda tangannya terakhir di imigrasi. Iya, kan bisa melihat lah kita. Terus kita lihat juga kan, kata Pak Beni. Terus kalau berangkat itu paspornya one way. Nah, memang paspor ini, imigrasi itu kan mulai dari paspor. Dari pembuatan paspor. Dari awal kan bisa dilacak, apalagi mau berangkat. Nah ini tinggal keseriusan kita bersama lah, kesadaran kan? bersama ya. Tapi kalau seandainya kita sangat menyayangkan kalau seandainya bahwa negara kita ini nanti tercap atau tercatat di antara satu pengiriman warga negara Indonesia bekerja secara ilegal. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, karena kemarin itu juga Pak Beni mengatakan ada 9 juta tenaga kerja di luar negeri. Nah, kalau saya tidak salah, 4 juta itu resmi, 5 juta itu ilegal. Hanya yang ilegal. Nah, ini kan menjadi satu persoalan untuk kita. Baik, gitu. Pemirsa, Tribuners, obrolan bersama Pak Heri Darman ini luar biasa, bisa meluas kemana-mana karena keahlian beliau dan wawasannya sangat luas. Nah, ini satu hal lagi Pak Beni. Pak Heri, kalau ada pekerja migran Indonesia yang dikirim oleh
anggota perkumpulan Bapak tadi, kemudian di sana bermasalah, masalah ya banyak masalah lah. Itu fungsi dan peran dari perusahaannya apa Pak? Nah, kalau masuk secara resmi, Ya, jadi tidak masuk PMI secara resmi, ya. Sebenarnya tidak ada yang menjadi satu kegusaran terhadap P3MI. Kenapa? Mereka itu semua sudah dilindungi melalui BPJS. Jadi terlindungi melalui BPJS. Hanya itu. Karena tadi itu apa? Jadi maaf, termasuk jika terjadi meninggal dunia, ya kan, itu di cover oleh BPJS, ya kan, sebesar 80 juta dan biaya pemakaman 5 juta. Nah, terus seandainya terjadi kecelakaan, sudah di cover juga di mana sama BPJS, ya kan. Jadi sebenarnya kalau bermasalah dengan majikan, Pak Ketua. Kalau masalah dengan majikan, baik itu informal dan formal, pasti kalau kita ada agen dulu yang melakukan edukasi, memberi nasihat terhadap mereka. Nah, kalau tidak, itu baik pekerja informal melalui formal. Jadi kalau informal dan formal itu tetap P3MI menjadi suatu kewajiban 2 tahun. Jadi selama 2 tahun PMI bekerja di luar negeri itu menjadi tanggung jawab P3MI. Lebih dari 2 tahun? Lebih dari 2 tahun kalau seandainya dia paspor visa habis. Bukan, gitu? Kalau seandainya dia ingin memperpanjang, terus kembali kepada P3MI itu menjadi tanggung jawab P3MI. Tetapi kalau dia memperpanjang di sana secara ilegal? Bukan, dia memperpanjang sendiri tanpa melalui P3MI. Secara otomatis yang kedua tadi P3MI tidak bertanggung jawab lagi. Berlepas diri ya. Melepas. Nah, jadi kalau itulah bagusnya kalau melalui P3MI, karena apapun P3MI itu bertanggung jawab mulai dari proses pemberangkatan sampai balik selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi, kalau sekiranya dia memperpanjang lagi di sana melalui P3MI menjadi tanggung jawab P3MI lagi. Gitu. Tapi kalau dia tidak kembali ke P3MI, putuslah, kita bercerailah, tidak menjadi tanggung jawab P3MI. Baik, Tribuners, obrolan bersama Ketua Umum Perpemindo ini luar biasa, Pak Heri Darman, sarjana hukum. Beliau juga Ketua Umum Ikatan Alumni Unwahas Semarang juga. Beliau juga seorang Ketua DPP PBB Partai Bulan Bintang. Bidang ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan. Jadi luar biasa. Jabatan-jabatan dan tanggung jawab yang diemban Pak Heri Darman ini sangat luar biasa, dan sudah banyak migran-migran yang dibantu secara resmi ya Pak ya. Ini satu hal, closing statement ini Pak Heri Darman untuk masyarakat Indonesia dan para calon pekerja migran. Monggo closing statement Pak. Ya, sebenarnya untuk yang ingin bekerja ke luar negeri, satu, datangi Depnaker, tanya Depnaker mana saja P3MI, PT-PT yang resmi. Jangan percaya dengan bujuk rayu, iming-iming, ya kan. Kalau yang resmi itu tidak ada namanya proses cepat berangkat. Nah, kalau yang miring-miring, yang ilegal itulah yang cepat berangkat. Nah, jangan percaya dengan iming-iming, dengan calo. Jadi, jika Anda ingin bekerja ke luar negeri, datangi PT, siapa pemimpin PT-nya, catat nomor PT-nya, dan datangi ke Depnaker. Nah, agar Anda jangan terjebak diberangkatkan secara ilegal. Itu yang statement saya untuk warga negara Indonesia, lebih berhati-hati sekarang ini. Begitu juga P3MI, ya, untuk bisa membenahi diri agar lebih baik lagi ke depan, supaya kita memproses PMI lebih mengikuti peraturan dan undang-undang, supaya kita bekerja tidur tenang. Oke. Terima kasih Pak Heri Darman, luar biasa. Beliau adalah Ketua Umum Pengusaha P3MI, Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi jangkauannya sangat luas. Simak obrolan ini di video di YouTube Tribun Jateng, dan juga di website tribunjateng.com, dan juga di koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.